Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rayana Yulandari, kelas B Prodi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam bidang perdata serta perlindungan hukum dalam bidang publik beserta dengan contohnya yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Poin pertama yaitu perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Secara teoritik, menurut Cranbrook, memaparkan secara kronologis adanya 5 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, yakni pertama, konsep negara sebagai lembaga, kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. Bagian B, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dengan negara sebagai pictus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaiknya sebagai pictus negara dapat digugat. Bagian C, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Bagian D, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Dan yang terakhir, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Contohnya yang biasa terjadi dalam lingkungan sekitar kita yaitu adanya masalah warisan, yang kedua adanya utang piutang. Poin kedua yaitu perlindungan hukum dalam bidang publik. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan dan adanya mesin pada pemerintah. Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah. Ada 2 macam perlindungan bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Contoh kasus yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang tua mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Seperti yang Anda ketahui, pendidikan agama dapat menjadi pondasi bagi kehidupan seseorang agar terhindar dari hal-hal yang sekiranya berdampak negatif dalam kehidupan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.